Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Mantri Luka. Lama tidak berjumpa dengan Sobat Mantri Luka sekalian dan Mantri Luka kembali hadir di tengah Sobat Mantri Luka sekalian untuk memberikan edukasi dan juga informasi mengenai permasalahan-permasalahan luka yang dihadapi oleh Sobat Mantri Luka sekalian. Apa kabar semuanya ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan di kesempatan kali ini kembali saya akan hadir di tengah-tengah Sobat Mantri Luka sekalian di channel YouTube Mantri Luka pastinya untuk memberikan solusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Sobat Mantri Luka semuanya. Sebelumnya saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya baru bisa merespon pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Sobat Mantri Luka sekalian dan hari ini kembali saya akan memulai konten di channel Mantri Luka dengan menjawab salah satu pertanyaan dari Sobat Mantri Luka mengenai luka yang bolong atau luka pasca operasi terjadi bolong ataupun berlubang dan bagaimana cara proses perawatan lukanya yang tepat. Oke, karena memang luka operasi seringkali menimbulkan bekas bolong ataupun berlubang dikarenakan insisi ataupun proses pembedahan pada kulit. Sehingga dibutuhkan perawatan-perawatan yang baik dan juga manajemen perawatan yang baik. Cara mencuci luka, cara proses membuang jaringan mati, dan juga pemberian salep yang tepat untuk luka yang berlubang. Dan pertanyaannya saya akan bacakan untuk Sobat Mantri Luka sekalian. Dan pertanyaannya adalah, oke ini dia. Izin bertanya Pak, untuk luka laparotomi bolong bernanah, hijau, dan bau, pakai salep Medco atau Burnazin Plus karena kedalamannya 5 cm di debridemen. Salepnya dimasukkan ke yang bolong dan kasa juga dimasukkan yang bolong. Mohon arahannya. Baik, jadi luka post laparotomi yaitu pembedahan pada bagian perut dan banyak kasus ya, contohnya adalah pembedahan dalam kasus ginjal, usus buntu ataupun seperti kolostomi ya atau lain sebagainya. Dan yang menjadi permasalahan di sini oleh salah satu Sobat Mantri Luka ini yaitu lukanya bernanah, berbau yang mengeluarkan cairan yang berwarna hijau. Hal ini seringkali terjadi apabila kita tidak dapat merawat lukanya dengan baik. Dan bagaimana solusinya? Oke, saya akan jawab di kesempatan kali ini. Sobat Mantri Luka sekalian, yang perlu diperhatikan pada kasus-kasus luka dengan pos laparotomi ataupun pos pembedahan yaitu jangan sampai luka tadi terkontaminasi oleh bakteri atau bisa dibilang jangan sampai infeksi karena hal ini akan menyulitkan dalam proses penyembuhan pada luka. Dan bagaimana cara proses perawatannya? Oke, perhatikan hal yang saya sampaikan. Yang pertama, yaitu dalam proses mencuci lukanya. Banyak sekali dari Sobat Mantri Luka yang bertanya bagaimana cara mencuci luka dan cairan apa yang baik untuk mencuci luka. Sebenarnya ya untuk Sobat Mantri Luka sekalian sangat mudah sekali dan banyak sekali di apotek-apotek. Contohnya adalah cairan NaCl ya. Akan tetapi dalam kondisi luka-luka yang infeksi jangan cuman menggunakan NaCl saja. Tapi saran saya tambahkan antiseptik untuk proses mencuci lukanya. Contohnya ya, saya akan menyebutkan antiseptik yang saya rekomendasikan. Pertama, yaitu Killback antiseptik. Yang kedua, ada yang namanya Silfosep antiseptik. Dan yang paling
terjangkau ya, yaitu polisan antiseptik. Nah, ini bukan endorse ya, saya tidak ada endorse, saya tidak ada hubungan dengan produk-produk ini. Sebenarnya ya, produk ini harusnya mengendorse nih untuk Menteri Luka ya. Oke, itu dia antiseptik-antiseptik yang harus diberikan saat proses perawatan luka. Dan caranya adalah pertama kita cuci dulu menggunakan NaCl, bersihkan kotoran-kotoran, bekas salep, cairan ya ataupun nanah, silakan dipencet. Lalu setelah dikeringkan, tambahkan antiseptik ya, dicuci lagi dengan menggunakan antiseptik. Itu sangat baik sekali. Nah, dalam proses selanjutnya yaitu membuang jaringan mati. Nah, memang dibutuhkan teknik-teknik khusus dalam membuang jaringan mati ya kan, tetapi kalau memang tidak bisa, cukup dibuang semampunya menggunakan kasa steril. Oke, dijepit ataupun digosok itu boleh dilakukan. Nah, selanjutnya adalah salep yang tepat untuk luka yang berlubang dan bernanah. Pada umumnya, ya, setelah saya banyak sekali berdiskusi dengan sobat mantri luka mengenai salep yang cocok untuk luka-luka berlubang yang biasanya diberikan oleh fasilitas kesehatan ya, contohnya ada gentamicin ya atau bioplasenton, tapi kebanyakan 70 sampai 80% sobat mantri luka diberikan gentamicin ya ketika setelah dari fasilitas kesehatan. Akan tetapi apabila lukanya berlubang itu kurang efektif. Banyak sekali pilihan-pilihan salep. Akan tetapi tadi ya sobat mantri luka yang menanyakan apakah pakai metcovazin atau menggunakan burnazin plus. Nah, oke, saya jawab dulu di antara kedua ini. Nah, untuk penggunaan metcovazin apabila lukanya bernanah, berbau, dan hijau, gunakan metcovazin yang silver karena ada kandungan antimikrobanya. Nah, untuk penggunaan Burnazin Plus itu kurang efektif apabila dalam kondisi luka yang berbau, bernanah, yang mengeluarkan cairan yang banyak. Akan tetapi banyak sekali pilihan-pilihan dressing yang lebih baik dan juga harganya lebih tinggi ya. Contohnya adalah Aquacel Edgy ya, silver yang berbentuk lembaran itu boleh dimasukkan ke dalam luka yang berlubang. Itu akan lebih efektif lagi. Atau ada yang namanya Cutimed Sorbact, yaitu juga hidrofobik antimikroba yang gunanya adalah untuk menangkap bakteri yang ada pada jaringan luka. Atau menggunakan salep-salep yang lain, banyak sekali pilihan-pilihannya. Akan tetapi saya merekomendasikan kalau untuk lembaran boleh menggunakan Aquacel Edgy atau krim bisa menggunakan Metcovazin Silver atau ada lagi yang bentuknya itu serbuk ya. Contohnya adalah Iodoso powder. Itu bisa digunakan pada luka-luka yang bernanah, berbau ya dan juga mengeluarkan cairan. Selanjutnya adalah jangan langsung menggunakan kasa steril karena akan mudah sekali rembes ataupun bocor ya ketika ditutup. Gunakan foam dressing ya ataupun sejenisnya seperti Melolin atau menggunakan Dermavic pad. Itu juga akan sangat baik sekali untuk menyerap cairan luka yang keluar dari dasar luka. Oke. Nah, yang perlu juga diperhatikan oleh sobat mantri luka apabila menangani luka post-laparotomi yaitu pergantian balutan luka. Karena cairannya banyak dan juga rentan sekali terjadi infeksi, saran saya adalah perpendek masa atau waktu untuk mengganti balutan luka. Yang biasanya mungkin diganti 2 hari, 3 hari sekali ya. Nah, kalau memang cairannya banyak, sehari penuh boleh diganti 1 hari sekali. Kan tetapi idealnya memang kalau memang cairannya tidak bocor, tidak berbau, dan pasien masih merasa nyaman, boleh diganti 2 hari sekali. Oke, itu dia saran saya dan juga jawaban saya mengenai pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Sobat Mantri Luka mengenai cara perawatan luka post-laparotomi atau pembedahan. Ya, jadi perhatikan hal-hal yang saya sampaikan barusan. Oke,
Terima kasih ya untuk sobat Menteri Luka sekalian, ya kangen rasanya lama tidak berjumpa dan untuk yang berkomentar di channel YouTube Menteri Luka, saya haturkan mohon maaf karena baru saya respon, dan tetapi yang di WhatsApp ya, saya juga banyak diskusi dengan sobat Menteri Luka di WhatsApp ya. Walaupun memang mungkin balesnya agak lama, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akan tetapi saya akan usahakan untuk sobat Menteri Luka bisa terus ya untuk berdiskusi dan juga memberikan solusi untuk sobat Menteri Luka sekalian. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan apabila ada pertanyaan, boleh tuliskan saja di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, Mantri Luka.